Veni Creator Spiritus. Tidak lepas dari peranan penting para sosok sebelum dan sesudahnya, misi Muntilan begitu lekat dan identik dengan karya kerasulan Romo Franciscus Georgius Joseph Van Lith atau Van Lith 1863 sampai 1926. Karya monumental itu berupa sekolah, yang dahulu hingga saat ini bernama SMA Van Lith. Karya pendidikan dari sekolah itu menjadi catatan perjalanan kaderisasi gereja Katolik yang terus bergelora hingga saat ini. Catatan Romo Van Lith menjangkau keluar wilayah teritorial kegembalaan. Puncaknya berupa pembaptisan 171 orang di Sendang Sono. Peristiwa itu dikatakan sebagai memang karya Kristus sendiri. Sampai pada peristiwa lahirnya Paroki Santo Antonius Muntilan pada 1 Januari 1897. Setelah kehidupan Katolik ditandai pembaptisan, 137 orang di Muntilan pada 10 Januari 1894. Peristiwa muram pada 20 Desember 1948 mewarnai catatan misi Muntilan berupa aksi bumi hangus berbagai bangunan, termasuk komplek misi dan kemartiran Romo Sanjaya dan Frater Herman Bowens. Makam yang saat ini dikenal sebagai Kerkhof Muntilan, tempat mereka dimakamkan, saat ini menjadi tempat peziarahan umat Katolik dari berbagai tempat. Misi Muntilan saat ini terus berkembang dengan lahirnya sejumlah paroki di sekitarnya. Sedangkan di pusat misi terus bekerja antara lain pelayanan pendidikan beberapa jenjang oleh sejumlah yayasan pendidikan, kehidupan Museum Misi Muntilan, dan Pusat Pastoral Sanjaya Muntilan. Misi Mendut dirintis oleh Romo Petrus Hovernas yang membuka kursus kepandaian putri bagi perempuan desa. Mulai 1905 dilanjutkan oleh Romo Van Lith, sekolah asrama putri yang kemudian dikelola oleh para suster dari Ordo Franciscansen van Huythuizen atau Ordo Santo Franciscus OSF. Selain mendapat pelajaran kecakapan dan keterampilan, para murid sekolah Mendut juga memperoleh pelajaran formal. Misi Mendut melahirkan para tokoh perempuan pergerakan, pemuka masyarakat, sosok pendidik dan ibu rumah tangga yang pantas jadi teladan generasi muda. Pendiri organisasi wanita Katolik pada 26 Juni 1924 adalah lulusan sekolah Mendut Maria Solastri. Organisasi itu masih berjalan menjelajahi peziarahan sebagai wajah gereja Katolik Indonesia melalui karya kerasulannya. Pendudukan Jepang pada tahun 1947 membuat sekolah asrama Mendut ditutup. Hingga pada peristiwa Klastu 1948, bangunan hancur dan dibumi hanguskan. Secara fisik, situs bangunan masih ada, berupa gapura bertuliskan tentang bekas asrama sekolah putri di Mendut. Mulai pada tahun 1907 atau 1998, para suster Fransiskan nampak melanjutkan misi pendidikan dengan membukanya Mendut Junior atau Asrama Marsudirini di Komplek Pendidikan Katolik Muntilan. Hingga saat ini, para lulusan Mendut Junior telah tersebar ke seluruh Indonesia dan luar negeri, menjalani jalannya peziarahan serta kerasulan bagi masyarakat dunia. Keuskupan Agung Semarang Justinus Kardinal Darmojuwono mendirikan Kevikepan Kedu pada 8 Agustus 1967. Hingga kini Kedu jadi salah satu dari 5 Kevikepan di Keuskupan Agung Semarang. Memasuki usia ke-58 tahun, Kevikepan Kedu membawahi 10 paroki. Masing-masing satu kuasai paroki, paroki administratif, stasi, dan 15 komunitas biar. Situs misi Katolik di Magelang berupa Gereja Santo Ignatius Kota Magelang. Statusnya sebagai paroki pada tahun ini berusia 125 tahun. Posisinya diperkuat dengan peranan sebagai pusat Kevikepan Kedu sejak 1967. Posisi Kota Magelang sebagai pusat Kevikepan Kedu memperkaya catatan panjang keumatan dan kegembalaan Gereja Santo Ignatius Magelang. Secara teritorial, Kevikepan ini meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kecamatan Getasan di Kabupaten Semarang. Sejak Viko pertama Romo Antonius Marta Dihaja SC pada 1967 sampai 1972 hingga Vikep ke-8 Romo Franciscus Saverius Krisno Handoyo PR selama 2008 sampai 2018, Romo Vikep sekaligus juga Kepala Paroki Santo Ignatius Magelang.
Rampung pembangunan gedung pelayanan pastoral pada September 2011, dilakukan pemisahan Sekretaris Kantor Kevikepan Kedu dan Sekretaris Kantor Paroki Santo Ignatius. Mulai 2018 hingga saat ini, Romo Vikep tidak lagi sekaligus sebagai Kepala Paroki. Kebijakan ini telah memperkuat pemaknaan peran Kevikepan sebagai pusat kegiatan pastoral yang dikawal tim inti pastoral Kevikepan. Selain membuat gerak peziarahan umat dan kerasulan gereja hingga usia 58 tahun Kevikepan ini makin mewujudkan bahwa tangan Tuhan sungguh bekerja.